melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kemarin kita sudah membahas tentang ideal, maka sekarang kita akan membahas mengenai ideal utama. Oke. Nah, sebelum masuk ke ideal utama, kita punya suatu teorema. Apa teoremanya? Kalau saya punya R, dia ring komutatif. Oke. Dia ring komutatif dengan elemen satuan 1R. Ya, kalian masih ingat materi yang sebelum ini, lama sih, sebelum UTS ya, ada ring komutatif, jenis-jenis ring komutatif dengan elemen satuan R. Elemen satuan R itu apa? Elemen identitas elemen identitas untuk perkalian ya. Nah, jika saya punya R ring dengan elemen 1 dan 1R, kemudian saya punya satu lagi, saya ambil satu anggota A di R ya, maka kalau ini saya himpun, atau saya pakai kurung siku ya, kurung apa ini, kurung lancip. Nah, kurung lancip, kalau kurung siku kan kayak matrik ya. Kurung lancip dimana isinya adalah himpunan-himpunan yang bentuknya R dikalikan dengan A, dimana R-nya adalah anggota dari R besar ya. Jadi tadi saya sudah mengambil A di R ya, kemudian saya bentuk di sini bentuk himpunan yang bentuknya seperti ini, dimana R-nya, R yang kecil, R kecil ini dia anggota ringnya. Oke. Nah, ini juga bentuknya dua. Nah, bolak-balik ya. Nah, ini jika nih notasi jika maka ya di logika, maka ini tadi merupakan suatu ideal di R, di ring R. Oke. Jadi yang kalian punya adalah ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, ini kemudian saya ambil A anggota R, kemudian ada saya himpun seperti ini, maka yang bentuknya seperti ini dan ini adalah suatu ideal di R. Kalian masih ingat ya, kapan dia dikatakan suatu ideal atau kapan dia bukan ideal? Jadi kalau ideal dia harus memenuhi ideal kiri dan ideal kanan. Kemudian saya ngambil dua anggota di sini ya, ngambil dua anggota di sini, kemudian saya kurangkan, dia juga masih di sini. Kemudian yang terakhir tentunya ini bukan himpunan kosong, atau terbalik ya tadi ya, bukan himpunan kosong dulu. Saya ngambil dua anggota di ini, dua anggota di sini dengan bentuk ini, kemudian saya kurangkan keduanya masih di anggota ini, kemudian dia ideal kiri dan ideal kanan, atau ideal kanan dan ideal kiri. Nah, ini karena ideal sudah dipelajari minggu lalu, ini saya anggap sebagai tugas ya. Buktikan ya bahwa ini suatu ideal di ring R ya. Ideal sudah pernah belajar. Oke, itu kemudian ini terbukti ya bahwa dia adalah suatu ideal ya, bentuk yang seperti ini, maka muncul definisi ya. Ini ideal. Nah, ini kan ideal tadi. Ideal ini A kurung apa sih, lancip gini, yang bentuknya seperti ini, AR, R anggota R, disebut dengan ideal utama yang dibangun oleh elemen A anggota R. R di sini ringnya. Oke. Ring. Nah, intinya ideal utama itu adalah ideal yang dihasilkan oleh suatu elemen dari ring R. Jadi saya mengambil A-nya tadinya kan di R toh. Ini ya, A-nya tadi di R.
Dengan bentuk seperti ini, dia dikatakan ideal utama yang dibangun oleh elemen ADR. Oke, ini definisinya. Kemudian saya kasih contohnya. Oke, contohnya misalnya kalian masih ingat ini Z6 ya, dia ring. Oke, nah sekarang yang diminta adalah tentukanlah ideal utama yang dibangun oleh, kemarin nyebutnya ya, isinya itu Z6, isinya apa aja? Anggota dari Z6 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada topinya di atas ya, dibangun oleh 2 dan 3. Oke, kita diminta untuk menentukan ideal utama yang dibangun oleh 2 dan 3 dari Z6. Berarti nanti penjumlahannya juga penjumlahan Z6 ya, modulo 6. Oke, sekarang kita akan menentukan ideal utama yang satu dulu ya, yang dibangun oleh 2. Berarti dia ideal utama, berarti notasinya seperti ini, ada angka 2 dikurung lancip ya. Isinya seperti apa 2 ini? 2 ini kan tadi anggota dari Z6 ya, sama ya. Tadi juga saya ngambilnya dari Z6. Ini isinya adalah himpunan yang anggotanya bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, R dikalikan A nya di sini nanti R kali 2 dengan R anggota dari ring R, dan dibalik 2R R anggota dari R. R di sini siapa? R di sini adalah Z6. R di sini juga sama Z6 ya. Tapi kalau misalnya R yang mau dihilangkan ya berarti seperti ini saja, nggak apa-apa. 2 di mana R anggota dari Z6, 2R R-nya anggota dari Z6. Nah, siapa sih anggota-anggota atau siapa sih himpunan di sini yang memenuhi ini ya? Kita identifikasi anggota-anggota dari ideal utama ini 2 ya. Salah. Bentuk yang pertama adalah ini ya, R kali 2. R nya tadi anggota dari Z6. Z6 isinya ini, berarti saya punya 0 kali 2. Oh sorry, lupa lagi kan ya, ting ting ting. 0 ini 1, sini 2, sini 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2. Hasilnya berapa? Sini 0, ingat modulo 6 ya, 2, sini 4, sini 6 berarti dia balik lagi ke 0, sini 8 dia 2, sini 10 dia 4. Oke, ini yang bentuknya R dikalikan dengan 2. Nah sekarang yang bentuknya ini dibalik ya, dengan R komutatif. Bentar, kita lihat, saya taruh sini ya biar enggak datang bolak-balik. Berarti 2 salah, 2 kali 0, 2, 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5. Ketemunya berapa ini? Ini 0, ini 2, ini 4, ini 0, ini 2, ini 4 ya. Berarti ini tinggal dikasih topi atasnya, jangan sampai lupa. Oke, sama ya. Jadi kalau misalnya ini di sini karena dia bersifat komutatif sebenarnya, tapi apa, ini 0, berarti ideal utama yang dibangun oleh 2 adalah 0, 2,
4. Ya, di anggotanya adalah 0, 2, 4. Oke, sekarang coba yang ketiga. Ideal utama yang dibangun oleh 3. Z6 6. Nah, ideal utama yang dibangun oleh tiga. Sama ya, 3 kurung lancip gini, isinya 3 dikali R, R-nya anggota Z6, satu lagi R, boleh nggak dibolak? Boleh. R anggota dari Z6. Berarti langsung aja ya, karena tadi sudah belajar. Berarti 3 dikalikan dengan 0, 3 dikalikan dengan 1, 3 dikalikan dengan 2, 3 kali 3, 3, 4, 3, 5. Hasilnya berapa? 0, 3, lagi kebalik nih, tapi nyangkut tinggalan. 0, 3, sini 6, berarti 0 lagi, 9, 3, 12, 0, 15, 3. Nah, ini sama mesti nilainya dengan ini, ya enggak? 2, 3. Ini kan bentuknya tadi 3 kali R, yang di sini R kali 3. 3, 3, di sini juga 4, sini 3, sini 5, sini 3. Ya, sama ya. Berarti ideal utama 3 itu dibangun oleh ideal utama dibangun oleh 3 adalah balik toh. 0 sama 3. Ya, begitu. Mudah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Z8? Oke. Tentukan ideal utama yang dibangun oleh 2 dan 4. Yang kedua Z15 ya, ini genap, ini ganjil. Coba tentukan ideal utama yang dibangun oleh 3 dan 5. Oke, itu latihan kalian, karena nanti saya harap ini dikerjakan ya, karena ini nanti untuk kelanjutan dari materi selanjutnya, yaitu tentang ring faktor, kemudian anihilator. Nanti kita tetap pakai ini untuk supaya nggak lupa, seperti itu ya. Ini saya contohnya pakai ini ben gampang. Oke, itu saja dulu tentang ideal utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.